Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hukum sholat Jumat di tengah wabah virus corona. Dalam hal ini sudah kalian ketahui kan, kalau virus corona ini sudah tersebar luas, sudah menyebar di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia ini, ya kan? Dan juga sudah tersebar luas atau sudah disebarluaskan tentang sholat Jumat, yaitu boleh sholat Jumat di rumah masing-masing, akan tapi diganti dengan sholat zuhur. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hal itu. Kalau sholat Jumat di rumah masing-masing dengan menggantikan sholat zuhur itu bagaimana? Apakah diperbolehkan atau tidak? Hukum melaksanakan sholat Jumat sendiri itu adalah wajib, ya. Hukum sholat Jumat bagi kaum muslimin itu hukumnya wajib. Dikatakan tidak wajib bagi dia kalau adanya udzur syar'i. Udzur syar'i diantaranya adalah sakit atau khawatir mendapatkan sakit. Apabila seseorang meninggalkan sholat Jumat tanpa disertai udzur, ya, apabila ada seseorang kaum muslimin itu meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa adanya udzur syar'i, maka dia dikatakan kafir. Akan tapi MUI dalam hal ini telah meringankan sholat Jumatnya kaum muslimin untuk diganti sholat zuhur di rumah di tengah-tengah wabah corona ini. Dalam perkataan dia, pria muslim yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat 3 kali berturut-turut dikala pandemi COVID-19 ini, dia tak lantas digolongkan kafir jika muslim yang bersangkutan menggantinya dengan melaksanakan sholat zuhur di rumah. Saya akan menanggapi tentang ini. COVID-19 ini merupakan dzon atau prasangka terjadinya kekhawatiran yang tidak pasti. Kemudian meninggalkan sholat Jumat karena adanya dzon, karena adanya kekhawatiran yang tidak pasti ini, itu tidak boleh. Maka dari itu meninggalkan sholat Jumat karena sesuatu yang tidak pasti, ya, karena adanya kekhawatiran yang tidak pasti itu tidak boleh. Seperti hal ini, yaitu COVID-19, maka tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Karena apa? Karena hukumnya sholat Jumat itu adalah wajib. Suatu kekhawatiran yang masih diragukan dan tidak pasti itu, dan juga karena ketakutan yang berlebihan, kemudian dia tetap meninggalkan sholat Jumat, maka dia dihukumi kafir. Saya ulangi lagi, suatu kekhawatiran yang masih diragukan dan tidak pasti karena ketakutan yang berlebih-lebihan, tetapi dia tetap meninggalkan sholat Jumatnya, maka dia dihukumi kafir mutlak. Mengerti? Dalam referensinya telah ada dalam kitab usul fiqih yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Nah, perbandingan dalam masalah COVID ini banyakkan mana antara yakin atau ragu? Kalau dalam masalah ini itu banyak yakinnya, tapi dia tetap meninggalkan sholat Jumat karena ada keraguan tadi, maka itu hukumnya haram.
Karena apa? Karena sholat Jumat itu hukumnya wajib. Contohnya saja seperti dalam hal ibadah. Kalian lupa, ya dalam sholat kalian lupa dengan niatnya. Apakah masih dikatakan sah sholatnya kalau niatnya tadi lupa? Aku tadi udah niat apa belum ya? Nah, bagaimana? Maka sholatnya tadi tidak sah, yaitu batal. Karena apa? Karena dalam ibadah jika masih tercampur keraguan meskipun itu sedikit, maka itu tidak sah. Sedangkan dalam masalah sholat Jumat ini masih ada dzon, yang mana dzon itu adalah saudaranya syak. Dzon itu saudaranya syak, ya. Kok malah dia meninggalkan sholat Jumat padahal dia yakin kalau nggak ada apa-apa di daerahnya. Terus kemudian dia tetap meninggalkan sholat Jumat, maka dia dihukumi kafir mutlak, ya. Dalam dalilnya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatal jum'ati amidan walau marrotan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja meskipun itu hanya satu kali, maka dia telah dihukumi kafir. Nah, dalam hadis ini sudah sangat jelas kalau seseorang meninggalkan sholat Jumat, ya, dengan sengaja. Contohnya dalam COVID ini, dia itu meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja padahal dia tahu kalau di daerahnya itu tidak ada virus ini dan dia yakin kalau nggak terjadi apa-apa, tapi dia tetap meninggalkan sholat Jumat walaupun hanya satu kali, maka dia dihukumi kafir. Nah, dalam hal ini apakah sudah paham? Semoga penjelasan saya ini kalian bisa memahami, kalian bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan semoga manfaat bagi kalian semua. Amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.